Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum ulun mulai, ulun meminta waktu kepada pian berataan 15 menit. Jadi selama 15 menit jangan ada yang berbicara sendiri, biar apa yang ulun sampaikan manfaat. Karena ketika ulun berpender atau berbicara, pian berbicara juga, kena kada masuk ilmunya. Jadi sia-sia. Rugi kena kita datang jauh-jauh dalam keadaan lelah, tapi tidak didengarkan. Maka rugi, ulun rugi, pian rugi. Jadi rugi berataan. Alangkah baiknya kita dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan wawasan ilmu kita tentang agama. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki kebaikan di dalam diri manusia itu, maka dia akan dipahamkan dalam ilmu agama. Salah satu caranya kita sudah tempuh ini. Kita belajar tentang masalah agama, berarti kita pun sudah dikehendaki oleh Allah kebaikan dalam diri kita, maka patut kita bersyukur kepada Allah. Maka ucapan alhamdulillah, pantas kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Kita semua masih diberikan sehat walafiat, keluangan waktu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam acara rutinan ini, silaturahim ini, mudah-mudahan memancing ataupun mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rahmat tersebut kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita apa yang kita niatkan mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad salawat dan salam kepada beliau. Di dalam satu hadisnya beliau mengatakan, tidak ada satu orang mukmin pun yang ketika dia membaca salawat dan salam, kecuali rohku, kata Nabi Muhammad, dikembalikan ke tubuhku, ke jasadku, sehingga aku dapat menjawab daripada salawat dan salam mereka kepadaku. Jadi dengan segala hormat kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umat, dan mudah-mudahan kita berataan diakui beliau menjadi umat, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, kita mengakui bahwa kita ini diciptakan menjadi orang yang mukmin, orang yang muslim atau beragama Islam. Salah satu tanda keislaman kita adalah kita patuh dan tunduk dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita sebagai umat, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka alangkah sombongnya kita ketika kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Sang Khalik, orang yang telah menciptakan kita, orang yang telah memberikan fasilitas kepada kita selama hidup kita di alam dunia. Maka alangkah kita ini sombong sekali kalau kita tidak mematuhi perintahnya. Dan salah satu perintahnya yang ada di depan mata kita adalah di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Betul? Puasa. Mungkin di tahun-tahun lalu banyak yang bolong.
Maka jangan sampai di tahun yang akan datang ini kita menjadi hamba yang sombong, kita menjadi hamba yang angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas sama sekali. Maka kesempatan kita di tahun ini, di tahun yang akan datang ini, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bertemu dengan bulan yang barokah, bulan yang dimana bulan tersebut segala pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita capai dengan berpuasa, kita capai dengan ibadah-ibadah yang lainnya, salah satunya dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Mungkin dengan bulan Ramadan yang akan datang ini kita bertekad dan berniat, mudah-mudahan kita full nantinya untuk berpuasa dan mengerjakan ibadah, mudah-mudahan dapat menambal kekosongan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita di tahun-tahun yang lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah puasa Ramadan ini hanya kepada kita di zaman kita ini aja? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumussyam, kata Allah, diwajibkan kepada kamu semua itu berpuasa. Tidak hanya kamu zaman ini saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah Allah taala wajibkan kepada umat sebelum kamu semua. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu semua itu menjadi hamba yang bertakwa. Apa hamba yang bertakwa? Hamba yang bertakwa itu adalah imtisalu awamirih wajtinabu nawahih. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, artinya adalah orang yang selalu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Salatnya dikerjakan. Yang asalnya dulunya mungkin cuma satu waktu saja salatnya, ayo. Jangan sampai kelalaian ini sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Baru disolatkan orang, baru mulai sadar, maka tidak ada manfaatnya. Ayo salatnya dikerjakan. Mungkin dulunya kita cuma satu waktu saja, ya ditambah 2 waktu. Sudah bisa 2 waktu, tambah lagi 3 waktu. 3 waktu sudah bisa, tambah lagi 4 waktu, sampai nantinya sempurna menjadi 5 waktu. Dan perbanyak istighfar, mudah-mudahan dosa-dosa yang telah lalu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita niatkan, dengan kita berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada hari kemarin. Ya, namanya manusia, dulu-dulunya mungkin banyak dosa, banyak kekhilafan, banyak kejanggalan dalam hidup kita. Kita akui semua bahwa itu adalah perbuatan yang dosa, perbuatan yang melanggar dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun perbanyak dengan istighfar, kita tembeli, kita tambali dengan pahala-pahala yang akan kita kerjakan nantinya di bulan Ramadan. Akan tetapi ada ibadah yang paling utama, yaitu adalah sholat 5 waktu. Kemudian berpuasa, jangan sampai nantinya bolong-bolong. Supan kita. Supan. Akan-akan jadinya kelas 3, 4 sudah kawanya full puasa. Masa kita tuh bangkaan ini gitu. Banyak sesengot, banyak uban sudah. Jenggot banyak uban sudah. Masa kita kada mampu untuk mengerjakan. Maka malu kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niscaya kamu akan bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dia menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pasti mereka akan mendapatkan 2 ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam firman-Nya yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, dia patuh dengan apa yang diperintahkan Allah, dia tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka ketika dia mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, Allah taala akan berikan solusinya. Maka barangkali kemarin-kemarin kita dapat masalah, kemarin-kemarin kita dapat musibah, kemarin-kemarin kita dapat problem di dalam hidup kita. Barangkali kita ini tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit mencari solusinya. Sana sini, sulit mencari solusinya. Maka cerminilah diri kita, mungkin takwa kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa kecuali hanya diri kita sendiri. Mungkin takwa kita kurang dengan Allah taala. Salat kita mungkin amburadul. Makanya Allah berikan permasalahan, dan permasalahan itu tidak ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena memang kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang takwa, dia akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah pasti dia akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aja jalan keluar dari permasalahannya. Tidak sumpek hidupnya, enak dia dalam hidupnya. Tidak hanya itu, solusi dari Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan rezeki yang tanpa dia sangka-sangka atau kira-kira. Mungkin kemarin-kemarin rezeki kita ini surut. Mungkin kemarin-kemarin rezeki kita ini mampet. Maka cerminilah diri kita, mungkin kita kurang takwa kepada Allah. Mungkin kita kurang ibadah kepada Allah. Salat kita mungkin amburadul, kemudian puasa kita mungkin amburadul. Maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka ataupun banyak? Tidak mungkin. Kata Allah, kamu saja yang aku perintahkan tidak engkau kerjakan, bagaimana mungkin aku memberikan bonus kepadamu? Sebagaimana bos dengan anak buahnya. Mungkinkah bos itu akan memberikan bonus kepada anak buahnya kalau anak buahnya malas-malasan? Ada mungkin. Tapi kalau anak buahnya tadi itu rajin, tanpa disuruh sudah dikerjakan, baik lagi orangnya, pastilah bos tadi itu dengan ringan hati, dengan ringan tangan dia akan menambahkan gajinya. Gajinya asalnya 2 juta, dikasihnya 5 juta. Mungkin seperti itu gambarannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki segala-galanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat sedikit memotivasi kita untuk menjadikan diri kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita berikan cermin di dalam diri kita, apakah sholat kita sudah benar, apakah sholat kita ini sudah dikerjakan dengan sempurna, kemudian puasa kita, bolehlah dulu-dulunya mungkin kita penuh dengan kelalaian, akan tetapi yang kedepannya akan datang ini, jangan sampai kita menjadi manusia yang lalai. Kenapa? Karena semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, usia kita ini bukan tambah panjang, tapi tambah pendek. Ketika kita bicara tentang pendek, maka di situ ada finish nantinya. Apa finishnya? Kematian. Maka menjadi orang yang rugi ketika kita sadar setelah kematian. Maka jadilah orang yang sadar, jadi orang yang bertakwa ketika kita menyongsong kehidupan, sisa-sisa kehidupan kita ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat wal afiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah,
Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang barokah, yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua, banyak dosa kepada orang tua baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha saghaya min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka an tuthibana 'ala qiraatina hadhihi wa ghairiha thawaban jazilan wa ajran minka 'azima wa an tataqabbalaha min fadlika وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين قراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح تقية بنت سترو قسمدي بن سترو تقية بنت سترو وقسمدي بن فلان ومردة بنت فلان وجموان وجموان بن كارتو كميس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. تقبل الله منكم